Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Bandung TV? Selamat malam, senang sekali. Episode kali ini saya Krisanti hadir menemani Anda sampai dengan jam 8 nanti tentunya dalam program Jabar Terkini. Dan episode malam kali ini saya tidak terhubung secara virtual lagi, tapi menghadirkan narasumber-narasumber yang ada di studio Bandung TV. Nah, saya akan memperkenalkan dua narasumber saya malam hari ini yang sudah hadir dari kota Cimahi, dan kita lihat bahwa ternyata barangkali untuk warga kota Cimahi familiar sekali dengan mereka berdua. Yang pertama, saya akan perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV, ada PLT Wali Kota Cimahi, Bapak Letkol Infanteri Purnawirawan Ngatian. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak. Oke, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah, doanya Mbak. Perjalanan dari Cimahi ke Acamani gimana tadi Pak? Ya memang perjalanan agak tersendat, ramai, tapi alhamdulillah tepat waktu jam 7 persis ya. Nyampe di sini. Nah itu keterlambatan dengan adanya lalu lintas yang begitu padat, tetapi alhamdulillah masih tepat waktu. Ada toleransi ya. Ada toleransi ya. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya malam hari ini bersama saya untuk bisa berdiskusi dengan pemirsa Bandung TV. Dan yang kedua, saya perkenalkan kepada Anda pemirsa, di ujung sana ada Ibu Yuliawati selaku pelaku UKM yang ada di Kota Cimahi. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu ya. Karena selama ini kita selalu berbincang virtual selalu. Senang sekali, semoga kita semua sehat dan terus berjuang nih ya di masa. Dan saya bangga dong ketemu sama Bapak Walinya. Luar biasa, warganya, tetangganya, dan juga pemimpin daerahnya. Ketemunya di Bandung TV kan gitu. Dan episode hari ini pemirsa Jabar Terkini akan membahas mengenai percepatan pertumbuhan perekonomian Kota Cimahi di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa ternyata flashback di tahun 2020 kita merasakan dampak dari pandemi ini. Kalau bisa dibilang bulan depan udah ulang tahun 1 tahun ya Pak ya, berkaitan dengan serangan dari COVID-19 ini. Dan untuk Kota Cimahi sendiri, dari kacamata Pak Ngatiana yang selama ini memang ada di Kota Cimahi, dampaknya seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dampaknya dari pandemi COVID-19 untuk Kota Cimahi sendiri, ini memang sangat berdampak sekali terhadap masyarakat, khususnya pelaku-pelaku UMKM, yang mana Kota Cimahi ini kan banyak UMKM yang yang berusaha ada di Kota Cimahi. Karena banyaknya UMKM ini selalu mengedepankan antara jasa ya dan UMKM-nya, sehingga di tengah-tengah pandemi ini sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap usaha-usaha mereka ini. Sehingga hampir 1 tahun ini pandemi COVID-19 khususnya di Kota Cimahi ya, tetapi tidak kurang-kurangnya UMKM juga tetap masih berjalan, bertahan untuk bagaimana kita melaksanakan memerangi pandemi COVID-19 ini. Oke, tetap berusaha untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk mereka para pelaku UMKM yang ada di Kota Cimahi. Kita langsung tanya kepada pelaku UMKM-nya. Ibu Yuliawati, kalau kita lihat perkembangan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Cimahi, kan memang para pengamat mengatakan bahwa perekonomian kita ini tertolong di masa pandemi karena adanya UMKM yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman Ibu Yuliawati yang sudah lama berkecimpung dalam bidang UMKM, dampak seperti apa dan usaha yang Ibu geluti selama ini bagaimana? Oh gitu. Dampaknya sih memang terasa sekali ya. Bukan omset lagi yang menurun, tapi udah terjun bebas omsetnya. Jadi sebenarnya kalau saya juga sama teman-teman selalu diskusi, sekarang ini tinggal tersisa saling menguatkan, saling support gitu. Beli barang temennya kayak gitu. Nah, dampaknya itu memang jelas sekali Mbak, karena ketika sekarang itu banyak korban PHK menjadi wirausaha. Terus dunia fashion yang lagi menurun, lari ke kuliner gitu. Jadi dampaknya itu luar biasa sekali. Bahkan brand saya pun terkena dampak karena saya kan di bidang kuliner. Di bidang kuliner itu
produk unggulan saya itu batagor kuah instan. Jadi yang biasa kita kirim buat di tempat oleh-oleh, untuk oleh-oleh kayak gitu. Nah sekarang kan yang datangnya juga nggak ada gitu. Terus kirim ke luar negeri juga di sananya juga memang terbatas gitu. Itu dampaknya luar biasa sekali gitu. Nah kalau misalkan kayak di lokalnya itu kayak misalkan catering kan biasa pesan snack itu catering gitu. Kan acara-acara yang lumayan besar sudah dikurangi. Itu dampaknya yang udah booking batal semuanya kayak gitu. Itu dampaknya luar biasa sekali sih kalau saya sebagai pelaku usaha kuliner. Oke, ini curhatan dari pelaku UMKM-nya langsung Iya. Pak Wali Kota Cimahi Pak Hatiana. Nah langkah-langkah apa yang nanti akan dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk tadi mengurangi keterpurukan dari pandemi COVID-19 bagi para pelaku UMKM? Atau bahkan pemerintah Kota Cimahi ini sudah menyiapkan pasca pandeminya bagaimana Pak? Oh ya, jadi begini Mbak ya, kalau di Cimahi ini memang tadi bukan hanya UMKM saja juga berdampak, termasuk pemerintah kota sendiri akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD-nya otomatis akan menurun. Nah ini salah satunya PAD ini kan untuk kepentingan nanti kembalinya kepada masyarakat lagi. Nah ini akan berdampak terhadap PAD kita yang di kemudian hari juga menurun. Nah ini salah satunya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi salah satunya adalah untuk meringankan beban masyarakat, bahwa di tahun 2020 kemarin bahwa pas rame-ramenya pertamanya pandemi COVID-19 mulai bulan Maret sampai April dan sampai sekarang, saat itu memang kita dalam suasana stres ya. Bukan stres apa, dengan adanya pertama semuanya stres. Bingung mau keluar nggak berani, ternyata nah disitulah dapat. Tapi pemerintah sudah berupaya bagaimana meringankan beban daripada masyarakat. Salah satunya di tahun 2020 pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan-bantuan bansos berupa sembako, juga bansos yang dari pemerintah pusat melalui Kemensos, juga bantuan dari provinsi, dari Gubernur Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian di tahun 2020 kemarin juga ya akan datang juga ini, bahwa pemerintah Kota Cimahi telah memberikan keringanan bagi masyarakat khusus di sektor pajak atau PBB. Yang mana pengurangan atau keringanan PBB ini sampai 50%. Nah ini salah satu untuk mengurangi beban dari masyarakat. Salah satunya bagi masyarakat yang pembayaran pajaknya di bawah 50.000 atau 50.000 ke bawah, itu dibebaskan. Kemudian untuk 50.000 plus Rp1 sampai dengan 100.000 itu diberikan pengurangan atau keringanan 50%. Nah kemudian juga bagi untuk wajib pajak yang membayar di bulan Maret akan diberikan pengurangan 10%. Ini bagi wajib pajak yang pembayarannya lebih dari 100.000. Kemudian yang membayar pajak April itu akan diberikan pengurangan 5%. Kemudian yang membayar di bulan Mei yang wajib pajaknya di atas 100.000 akan diberikan pengurangan atau keringanan itu sebesar 2,5%. Nah ini yang kita berikan kepada pemerintah kepada masyarakat Kota Cimahi. Juga saya sampaikan bahwa khusus untuk veteran dan pensiunan yang ada di Kota Cimahi yang awalnya mengajukan keringanan atau pengurangan pajak tahun 2019 dan tahun 2020, tahun ini sudah sudah dikabulkan. Nah, dari 2019 2020 pajak sudah dikurangi untuk veteran, bahkan sampai tahun ini dan ke depan veteran dan pensiunan akan mendapatkan pengurangan secara otomatis, yaitu sampai dengan 75%. Sampai dengan 75%. Iya. Ini nggak takut bahwa PAD-nya nanti turun drastis? Kita sudah perhitungkan dengan PAD yang ada, kita untuk mengutamakan kepada masyarakat, untuk meringankan beban masyarakat, ya apa boleh buat kita harus lakukan kepada para pensiunan,
para veteran yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini, sehingga perhatian pemerintah itu kepada para pensiunan dan kepada ini Veteran. lebih khusus veteran. Nah itu. Nah, untuk para pelaku UMKM sendiri bagaimana Pak treatmentnya? Nah, UMKM sendiri, langkah-langkah yang kita atas kepada pelaku UMKM memang sekarang menurun ya. Tetapi bagaimana para UMKM ini tidak mengenal lelah Oke. dengan berusaha bagaimana UMKM ini bisa berjalan, salah satunya dengan usaha-usaha. Sekarang ada banyak yang memelihara hewan peliharaan, kemudian juga memelihara ikan cupang dan sebagainya. Itu sangat menghasilkan. Tanaman hias. Tanaman hias. Nah, itu yang dilakukan oleh para UMKM untuk beralih kepada itu. Sehingga ternyata nilai dari usaha dari ikan cupang sendiri sangat meningkat. Nah, ini salah satunya usaha-usaha yang dilakukan oleh para UMKM yang ada di Kota Cimahi. Oke. Ya. Terus juga saya sampaikan UMKM ini memang ya agak lesu ya Mbak ya. Agak Terasa lesu. sekali ya Bu Yulia. Sebenarnya sih kalau UMKM lesu ini. sih karena kalau di Cimahi itu kan motivasi dari pemerintahnya luar biasa Bu. Jadi dari Dinas UMKM sendiri Discovery itu terus support kita di grup di mana terus support. Jadi ketika kita membutuhkan apa pasti difasilitasi gitu. Nah ini kayak ada ini Pak di Cimahi kan ada sentra tempe. Jadi ada usaha tempe, ya. pemulihan ekonominya itu kayak kita bikin di satu daerah itu di Tagog ya Pak ya, sentra tempe itu. Ya, di Nah, Tagog. saya kebetulan bikin ini inovasi produk kayak misalkan yang bisnis 4.0-nya. Kayak itu seperti apa tempe tuh, Bu? pengolahan brownies tempe, cistik tempe, bakso tempe, nugget tempe. Itu kerjasama antara Dinas Discovery, saya sebagai pelaku usaha dan dari Unpad untuk uji nutrisinya. Oke, Ya. sejauh ini animo masyarakat untuk mengkonsumsi inovasi tersebut? Ya itu harus gitu karena memang harus inovasi dan itu nggak boleh tinggal diam. Kita itu boleh terpuruk dengan keadaan seperti ini, tapi kita nggak boleh tinggal diam gitu. Sebagai UMKM justru disinilah ujiannya gitu, disinilah tantangannya gitu. Saya saya bisa bertahan sampai saat ini, bisa ada perputaran uang. Karena ya inovasi, jadi itu salah satunya. Terus harus pinter baca pasar. Oke. Pasar apa sih yang Trennya sekarang? Trennya frozen. Frozen. Iya, frozen. Jadi semua dibikin frozen dari mulai kayak makanan ringan, cireng, risoles dibikin frozen. Terus semua sekarang kayak yang kayak makanan sepinggan dibikin frozen. Jadi kalau misalkan memang sekarang itu kita sebagai UMKM harus pinter baca pasar. Pasar apa sih yang mau diminati di saat pandemi? Misalkan produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, kayak misalkan makanan-makanan kayak mulai kan sekarang tuh harus ningkatin imun, Iya, makanan mulai yang dari sehat, yang jamu-jamuan, bergizi. iya. Nah, jadi mulailah bikin produk inovasi. Bagaimana caranya bikin produk yang arahnya ke arah sehat gitu? Kayak misalkan ke salad buah, cake-nya mulai dibikin. Kayak di saya sendiri nanam. Ya, Ya. kayak gitu. Iya, nanam seperti jahe merah, ya. Betul Pak, Nah, lebih itu ke salah inovasi satunya, ke arah inovasi. sehat. Jadi tetap orang nyari untuk supaya bisa bertahan untuk ningkatin imunnya kayak gitu. Oke, jadi strategi yang memang terbaik untuk para pelaku UMKM dari Bu Yuliawati sendiri adalah pinter baca pasar, Iya, strateginya harus peka, Iya. dan melihat selera pasar nih harus apa yang dilakukan. Dan oleh kita tuh harus pelaku pinter UMKM. jadi intelligent marketing. Oke. Yang lagi Survei gitu. Iya, yang Iya. lagi ngehit apa nih? Yang lagi rame apa nih? Jadi nggak apa-apa jadi kayak ATM, amati, tiru sama modifikasi. Tapi dimodifikasi gitu, nggak apa-apa ngikutin yang lagi ngehit karena memang pasar mintanya seperti Iya. itu gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus Ikut juga ya, betul. berinovasi, dan itu Karena sudah memang- didukung oleh iya. Pemkot Cimahi. Betul, karena luar biasa sekali di Discovery Cimahi ini support ke UMKM-nya yang abis-abisan deh pokoknya. Ya. Saya sering diskusi nih sama Pak Kasia, Pak Sandi Kadisnya, gitu, ya. Pak Kabid gitu. Selalu ini gimana lagi gitu Harus sampai banyak inovasi ya, iya, harus banyak si inovasi. sentra tempe harus ini di- mau bener-bener diinovasi gitu kayak gitu. Jadi bukan hanya di lokal Jual Cimahi tempenya saja, aja. tapi nanti barangkali go nasional dan go internasional Ya. di kawasan Tagog ya Bu ya? Iya, Betul. ada sentra tempe. Jadi kan kalau jual tempe kan harganya cuma gitu aja. Udah gitu kan udah tahu tuh harganya tempe itu segitu. Nah, kalau dibikin bisnis 4.0 jadi tempenya jadi tempe brownies, jadi bakso brownies, jadi cistik brownies gitu loh. Nah, kebetulan saya di
kerjasama untuk inovasi produknya sama kemasan sih. Nah sekarang sih Pak sebenarnya yang dibutuhin sama kita sebagai pelaku UMKM Cimahi itu selain pelatihan ya. Jadi kalau pelatihan kan memang sudah ini. Memang Nah, sering itu, kita lakukan juga pelatihan-pelatihan. Selain pelatihan sih mungkin wadah marketingnya Pak. Ya. Jadi sekarang kita bisa aja produksi sehari sampai 1000 pieces. Hanya pemasarannya Ya, kadang-kadang sulit itu. yang dipertanyakan itu jualnya kemana Jualnya loh? kemana? Bazar online barangkali bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kan masih PPKM mikro, Ya. sehingga belum bisa kita Belum bisa. secara besar-besaran atau kerumunan kurang banyak. Betul. Memang sekarang pemulihan ekonomi yang seimbang dengan kesehatan, makanya pemulihan ekonomi dijalankan, tetapi protokol kesehatan harus tetap nomor dilaksanakan. satu. Iya, Iya. oke. Karena ekonomi harus tumbuh juga. Betul, betul. Betul, jadi kita juga sebagai pelaku ekonomi rada bingung juga ya, nggak PPKM aja udah sepi gitu. Apalagi PKM-nya terus diperpanjang Iya. ya. Iya. Jadi ya udah muter lagi harus muter lagi otak gimana sih caranya untuk bisa lagi si produk ini besok terjual, besok Oke. terjual. Bapak Ibu tahan dulu perbincangan kita akan jeda sebentar saja untuk Anda pemirsa Bandung TV, tetap bersama kami ya di Jabar Terkini. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, tidak bisa dipungkiri hampir setahun kita berjuang melawan COVID-19, tidak terkecuali masyarakat yang ada di Kota Cimahi. Selain harus menerapkan protokol kesehatan, patuh terhadap segala macam instruksi yang diajukan oleh pemerintah, dan juga harus berjuang apalagi buat mereka yang memang bergerak dalam bidang UMKM. Strategi terus-menerus direvisi dan diupdate, kemudian juga sistem pemasukan dan pengeluaran juga menjadi catatan utama bagi para pelaku UMKM dan support dari pemerintahnya sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber saya Ibu Yuliawati bahwa Pemkot Cimahi melalui dinas-dinasnya ini mensupport sekali semua inovasi dan juga perjuangan bagi para pelaku UMKM. Nah, bagaimana menurut wali kota kita sendiri, wali kota Cimahi, berkaitan dengan support yang memang sudah dilaksanakan oleh Pemkot Cimahi, dan kita lihat bahwa keragaman pelaku UMKM ini industrinya banyak sekali ya Pak. Iya, betul. Wali kota. Nah, kalau kita lihat dari Ibu Yuliawati ini basisnya adalah kuliner ya Bu ya. Yeah. Dari sekian banyak UMKM yang ada di Cimahi, jenis usaha apa sih yang paling berdampak signifikan sekali terpuruk dari awal Maret tahun lalu Pak? Ya, kalau di Cimahi memang sangat berdampak sekali terhadap khususnya di UMKM ya. UMKM ini sudah bagaimana kita berupaya UMKM ini bisa bertahan untuk bisa berusaha. Tapi di tengah-tengah pandemi ini UMKM ini tetap berjalan. Tetapi dengan penjualan produk-produknya tidak 100% bisa terjual dan sebagainya. Sehingga masih tetap berjalan tetapi dengan penghasilan yang sangat minim, yang akhirnya para UMKM ini juga menjadi beban dan berat, bahkan kadang-kadang gulung tikar, ya karena apa tadi, modalnya kurang, akhirnya penghasilannya biasanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari, tetapi karena penghasilannya menurun, akhirnya induknya ikut untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya lama-lama modal habis. Perlu adanya support modal kepada UMKM yang ada di Kota Cimahi khususnya. Ini upaya dari pemerintah juga, nanti kolaborasi kita bekerja sama dengan bank-bank yang ada dengan UMKM ini, bagaimana bisa berjalan dengan istilahnya menggandeng UMKM ini dengan mulai dengan KUR atau pinjaman lunak dan sebagainya. Itulah yang upaya-upaya dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Ya, mudah-mudahan support dari itu sendiri termasuk dampak dari PAD tadi juga, ya mudah-mudahan nanti Cimahi juga mendapatkan bantuan-bantuan yang berupa dana bagi hasil, kemudian dana insentif daerah itu, dan bantuan Pemprov ini bisa mensupport kepada kepentingan pemulihan ekonomi khususnya di Kota Cimahi. Ya, ya. salah satu bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat ini adalah BLT bagi para UMKM ya Bu Yuliawati, sebesar 2,4 juta rupiah. Ini sudah diterima oleh teman-teman?
Mungkin kalau teman-teman mungkin terima sih. Kalau saya sih enggak, karena saya berpikirnya masih banyak yang lebih membutuhkan. Karena waktu itu syaratnya di saldonya maksimal 2 juta gitu. Ya sementara sih saya masih survive Pak, masih inilah, maksudnya masih bisa jalan gitu. Ini saya lebih ngelihat banyak banget yang lebih membutuhkan 2,4 itu gitu. Bukan saya ada enggak, cuma saya lebih berpikirnya banyak yang lebih membutuhkan saya di sini bisa bertahan, di sini saya berpikir bahkan pengennya sih saya bantu gitu, bukan menerima bantuan gitu. Mungkin UMKM yang masih berjalan dan dia bisa mendapatkan saling subsidi silang. Jadi sekarang itu yang ada UMKM itu, yang kurang sekarang itu yang ada itu kolaborasi, Mbak. Jadi kolaborasi dalam bidang dalam segi marketingnya, kolaborasi dalam produknya, kayak misalkan bidang fashion. Fashion itu misalkan ada yang kerjasama kita misalkan post ya, dari mulai kerudung, baju sama sepatu. Sepatunya punya brand si ini, bajunya punya brand ini, kerudungnya punya brand ini. Kita post di semua Instagram brand itu. Jadi akhirnya kan pasarnya jadi nyebar. Nah itu mungkin kolaborasi itu yang kita lakukan sekarang. Nah kayak misalkan sekarang kuliner. Kuliner juga memang kolaborasi gitu. Misalkan kayak misalkan Frozen kita jual berbagai macam produk oleh Cimahi, dari mulai Frozen segala macam. Nah itu kolaborasi. Jadi produk misalkan yang ciloknya siapa, cirengnya siapa, risolesnya siapa, nanti kita jual bareng-bareng. Nah kayak gitu. Jadi sekarang ini UMKM memang kalau disebut terpuruk sih kan nggak boleh ya. Jadi nggak boleh terlalu terlena dengan keterpurukan ini. Kita tetap harus move on. Karena walau bagaimanapun cicilan harus dibayar. Terus karyawan harus digaji. Terus kalau kita mau diem aja meratapi kesedihan ini, saldonya diem aja. Mau sampai kapan gitu kan, ya udah move on dong gitu. Saya support teman-teman. Ayo move on pokoknya apapun. Ketika kita punya ide inovasi, eksekusi gitu. Jadi ketika saya punya ide misalkan terbaru, saya langsung eksekusi, langsung jual. Jadi begitu yang penting ada perputaran uang setiap hari. Nah, otomatis teman-teman pun lihat saya gitu, lihat, oh ini Yuli aja bisa bertahan gitu. Akhirnya juga jadi saling support aja sih sama teman-teman. Ya kerjasama juga dengan ojol kan itu ya. Iya. GoFood kita mainkan sehingga usaha-usaha ini melalui GoFood dan sebagainya. Ya kolaborasi dengan ojek online dan sebagainya. Itu jadi, salah satu yang menumbuhkan ekonomi kembali. Sekarang itu tersisa tinggal semangat, Mbak. Tinggal saling menguatkan, saling support. Ketika teman kita jual produk, usahain deh beli gitu. Jadi saling support gitu. Ya sekarang tinggal tersisa seperti itu gitu. Semangat dan saling menguatkan ya. Paling penting kolaborasi gitu. Jangan lagi egoisan yang udah nggak zaman. Masing-masing. Iya, udah nggak zaman lagi. Sekarang saling jatuhin, saling itu udah nggak zaman lagi. Ayo bareng maju kolaborasi bareng-bareng gitu. Berkolaborasi antara UMKM yang satu dengan yang lainnya, tentunya ini tadi bisa memotong biaya marketing tadi ya, untuk promosi. Nah, kalau tadi memang wadahnya di mana? Kalau untuk bikin bazar secara offline masih belum bisa ya, Pak Wali Kota. Dan kalau kita lihat tadi strateginya sudah melakukan tadi sistem promosi secara online. Setidaknya ada tidak bantuan dari pemerintah Kota Cimahi untuk bisa mengedukasi, mensosialisasikan para pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan ads Google misalnya, kemudian ads yang ada di Instagram, Facebook dan yang lainnya, Pak? Oh ada. Jadi kebetulan termasuk pasar yang ada di Cimahi, pasar atas. Itu sudah menggunakan online. Belanja online, tinggal pesan melalui dikelola melalui Kominfo. Sehingga Disdakoperin dalam hal ini selaku kepala dinasnya menggunakan ini tadi pakai online sehingga belanja tinggal pesan diantar. Ini salah satunya sudah diterapkan untuk di Kota Cimahi. Di Kota Cimahi sudah menerapkan sistem online karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini terus menerus mendesak kita ya. Karena memang sekarang itu tinggal tersisa memaksimalkan media sosial, Mbak. Jadi media sosial itu kan sekarang kita memang sudah tidak lagi kayak endorse artis, endorse selebgram, itu udah biaya-biaya promosi itu udah kita memang tidak mampu lagi gitu. Nah sekarang tinggal support. Nah kalau misalkan memang kalau boleh saya minta sama pemerintah, mungkin lebih disupport ke
ininya Pak, konsultan marketing. Jadi kayak gitu yang ADS kayak gitunya kan itu berbayar Pak. Jadi Iya, ADS apps-nya ya. TikTok, Iya. ADS Instagram, Facebook Iya. sekarang udah semua berbayar gitu. Nah, justru dengan jangkauan-jangkauan itulah yang bisa ADS itu yang bisa menjangkau ke jarak jauh gitu. Nah, mungkin lebih ke konsultan marketing aja sih kalau memang mau support kita, karena kita harus maksimalin di media sosial. Oke, marketing dan juga IT barangkali ya untuk bisa Iya, saling iya, digital konsultan marketingnya marketing gitu, itu. digital Iya. marketingnya. Gimana Pak? Lebih ke Bisa menjawab situ. tantangan dari Bu Yuliawati tidak? Ya Siap. memang Ya, ini ya Pak. pemerintah bagaimana juga Betul. tetap bagaimana juga akan berupaya bagaimana UMKM ini tetap semangat. Betul. Apapun yang terjadi, pemerintah tetap mensupport bagaimana jalan keluar UMKM ini bisa bertahan dan meningkatkan pendapatannya. Oke. Dengan digital dan sebagainya. Betul. Memang sudah era digital sekarang ini. Iya. Sudah ketinggalan ya Iya. kalau tidak menggunakan digital. Sehingga Karena di tengah pandemi sangat cocok banget ya. Iya, karena untuk sekarang digital. kalau sistem endorse itu berbayar, paid promo berbayar, terus udah gitu giveaway juga kita harus ngeluarin modal. Nah, kalau memang kita ada, mumpung ada Bapak, Silahkan, jadi mungkin Bu. ya nanti lebih ke konsultan marketing aja. Ya, Jadi ya. kita tuh didampingi, dibimbing sampai ke goalnya gitu. Ya. Oke. Ya nggak nanggung gitu, jadi sampai goal ke omsetnya kayak gitu. oke. Mungkin untuk saat ini sih mengoptimasi media sosial aja. Media sosial dengan budget sendiri ya, dengan segala macam yang kita pelajari sendiri ya, Iya, strateginya betul, belum betul. nemu. Nah, tadi Bu Yuliawati selaku perwakilan dari teman-teman UMKM di Iya. Cimahi barangkali butuh arahan, dan setidaknya ya Pemkot Cimahi menyediakan tadi konsultan digital marketingnya buat mereka ya Pak. Dan nanti dalam hal ini Kadis Dakoprin kita perintahkan supaya untuk mengkoordinir ini bagaimana ke depan dengan Tapi sebenarnya konsultan Pak, kalau marketing dari ini. Diskoperin itu udah banyak banget Pak Membantunya fasilitas-fasilitas. banyak sekali, kan? Dari mulai marketing, bagaimana cara manajemen, bagaimana mengatur uang, bagaimana strategi segala macam udah gitu. Ya. Cuma ya ini yang goalnya ini nih, yang marketnya ini, wadah marketnya gitu. Kalau misalkan emang kita difasilitasi dengan konsultan marketing, itu kan memang kita tuh dibimbing sampai goal Ya. Pak gitu. Jadi kalau kita menuntut terus pemerintah, sih kayaknya pemerintah udah kasih kita semua fasilitas gitu. Cuma ininya apa namanya tuh goalnya ini nih. Sampai si pembeli transfer ke kita begitu Betul, ya. nah itu. Oke. Closingnya nih, Itu yang penting closingnya. Iya itu Pak. endingnya seperti itu. Kalau fasilitas sih udah dapat semua dari pemerintah tuh, kayak pelatihan segala macam digital marketing. Kita latih memang. udah UMKM kita latih, bahkan kita banyak tenan-tenan ya. Iya, cuma itu aja, tinggal wadah marketing sama mungkin konsultan marketing. Oke, butuh adanya pergerakan omset barangkali ya, Iya, Bu Yuliawati, dari betul. teman-teman juga. Ini yang diinginkan, bahwa pandemi sudah 1 tahun kita arungi bersama sampai dengan hari ini dan masih tetap struggle menghadapi COVID-19, dan bagaimana omset teman-teman pelaku UMKM di Kota Cimahi pastinya signifikan berubah. Nah, kita akan coba tanyakan kepada pelaku UMKM langsung dan bagaimana tanggapan dari Wali Kota Cimahi usai jeda di Jabar Terkini. Para pelaku UMKM di Kota Cimahi ini bisa digolongkan kepada mereka-mereka yang berhasil berjuang sampai dengan hari ini dengan tadi strategi marketing, inovasi, dan juga memberikan semangat satu sama lain. Yang paling penting adalah saling bekerja sama antara pelaku UMKM yang satu dengan yang lainnya, dan banyak usaha yang sudah dilakukan oleh Pemkot Cimahi untuk memberikan semangat, dorongan, bahkan bimbingan bagi para pelaku UMKM. Omsetnya berapa sih pada saat mereka mengalami pandemi di tahun 2020 sampai dengan hari ini? Kita coba tanyakan langsung kepada Ibu Yuli. Ini omset biasanya after dan before-nya deh berapa digit? Maksudnya digitnya disebutin? Digitnya berapa digit, kisaran berapa sebelum dan Berapa sesudah? persen lah gitu ya. Kisarannya sih kalau sebelum pandemi di 150 sampai 200 Per bulan? Kalau sekarang sih 50 juga enggak. Ini lebih dari setengahnya ya. Ya, makanya bukan sepertiganya. turun lagi, tapi terjun bebas gitu. Kita tuh di angka 50 aja, aduh udah luar biasa, kerja kerasnya udah hebat banget gitu Pak, 50 juta tuh gitu. Nah itu udah nyampe 50 juta aja itu udah alhamdulillah nyampe target buat bayar pegawai segala macam kayak gitu. Untuk saat ini, kemarin sempet sih di waktu
udah agak rame-rame gitu di 80 ya, tapi ya turun lagi gitu. Jadi tapi saya tuh kan memang marketnya terus-terusan istiqomah, makanya saya tuh sekarang udah jadi pejuang konten. Ya Pak, apapun saya kontenin gitu. Dilakonian ya. Iya, jadi jadi pejuang konten sekarang ini. Jadi kontennya tuh harus baru lagi. Saya tuh setiap pagi tuh udah nabung konten buat nanti malam. Malam udah nabung konten buat pos pagi, Pak. Jadi orang tuh harus lihat baru lagi. Tapi itu tadi orang ngejar terus akhirnya gitu. Jadi strategi marketingnya memang jadi pejuang konten untuk sekarang. Entah itu kontennya tuh hanya sekedar dari mulai makan, entah sekedar itu packaging, entah sekedar pokoknya seolah-olah kita dikasihani lah. Kayak gitu. Jadi ya buat support juga akhirnya jadi inspiring juga buat teman-teman yang lihat story saya ketika mereka berjual jadi ngikutin cara saya gitu, kayak gitu. Akhirnya jadi terinspirasi mereka. Jadi saya lihat tuh konten-konten teman-teman, kok gayanya gaya saya ya, gitu. Oh berarti mereka terinspirasi. Nah akhirnya aku bisa jadi memotivasi kan sama teman-teman untuk bisa terus deh jangan pernah lelah bikin konten. Gitu. Karena the power of social media betul. Luar biasa ya. Karena konten di Instagram itu kita sejam sekali harus ganti. Di WA Story itu kita sejam sekali harus ganti. Karena orang tuh biar nggak bosen, nggak jenuh lihat produk kita gitu. Jadi kalau ibu-ibu lain update WA story-nya adalah curhatan, kalau Bu Yulia itu udah jualan, bukan curhatan lagi. Pak, ini kan luar biasa ya pejuang UMKM di Kota Cimahi, bukan hanya Bu Yuliawati saja. Nah, bagaimana kondisi pariwisata yang ada di Kota Cimahi? Memang sih tidak terlalu banyak objek wisata yang ada di Kota Cimahi, tapi setidaknya yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliawati, kita mau jualan gimana? Orang yang datang ke kita aja nggak ada gitu, Pak. Ya begini, jadi di tahun 2021 ini bahwa pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini disebut Parpora ya, sedang mencanangkan yaitu satu titik untuk sebagai tempat ekowisata. Nah mudah-mudahan tahun ini mendapatkan bantuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat dengan dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, sebesar lebih kurang 4 miliar lebih untuk pembangunan ekowisata yang ada khususnya di RW 12 Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Dan ini fokus nanti di sana adalah untuk ekowisata ataupun wisata termasuk kuliner dan tempat-tempat budaya kita mainkan di sana. Nah, ini mudah-mudahan tidak terkendala, yang sekarang juga mungkin bulan depan atau bulan Maret ini sudah proses pelelangannya, sehingga pembangunan ekowisata bisa dilaksanakan di tahun ini. Karena apa, ini kesempatan ataupun kebetulan Bapak Gubernur memberikan bantuan terhadap Kota Cimahi di bidang ekowisata. Memang Cimahi tidak ada wisata lagi kecuali satu, yaitu rencana yang kita bangun di Cimenteng ini. Yang kedua kita ada wisata adalah Cirende, tapi itu adat. Adat Cirende yang mana setiap harinya semua masyarakatnya makan dari bahan makanannya adalah dari singkong. Nah ini salah satunya adalah merupakan wisata-wisata ataupun wisata adat Cirende yang ada di Kota Cimahi. Sebenarnya kita punya konsep juga, nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kita juga dari dulu akan membuat wisata militer. Sebenarnya sudah siap, cuma untuk tempat pengisian yang disiapkan ini belum siap secara keseluruhan. Dengan pandemi ini juga mobil atau bis sakoci yang kita jalankan di Kota Cimahi tidak berjalan. Karena apa? Di tengah pandemi ini anak-anak sekolah daring nggak ada, penumpangnya juga berkurang tidak ada. Nah, ini adalah merupakan dampak daripada pandemi COVID-19 yang di Kota Cimahi tentang atau di bidang pariwisata. Jadi memang harus ada perubahan dan juga adaptasi ya bagi kehidupan pariwisata yang ada di Kota Cimahi, sehingga tadi geliat para wisatawan untuk bisa berkunjung ke Cimahi dan membeli produk-produk UMKM ini akan terasa. Nah, kalau kita ingin membawa Kota Cimahi, pemirsa, nggak hanya go lokal, go nasional saja, kita ingin dong Kota Cimahi menjadi go internasional, apalagi bisa menaungi para pelaku UMKM. Karena tadi Bu Yuli ini menggarisbawahi kita memasarkan kemana, Pak? Pangsa pasarnya seperti apa? Karena untuk berjuang konten tuh kreativitas terus diasah ya, Bu Yuliawati. Harus diasah terus kan. Ya nanti gini, kita mudah-mudahan ke depan kami juga bukan hanya untuk di tingkat Kota Cimahi saja ya. Kita pemerintah akan berupaya bahwa UMKM ini kita nanti sondingkan
selain secara regional juga kita antar daerah mungkin ya, antar daerah yang dengan subsidi atau apa namanya barter. Kebutuhan di sini dikirim ke sana, kemudian dari daerah lain kita kirim ke sini. Nah ini salah satunya, dan kita upaya juga kita nanti menggandeng atau berkolaborasi dengan kementerian-kementerian, khususnya Kementerian UMKM dan juga Kementerian Perdagangan, yang mana UMKM ini bisa diekspor ke luar negeri. Salah satunya mudah-mudahan di bidang fashionnya, di bidang kulinernya juga UMKM yang sudah di packingnya itu udah bagus kan gitu ya. Udah sehingga siap ekspor ya Pak? Siap ekspor. Iya. Mudah-mudahan kita bisa, kemarin juga sudah koordinasi, mudah-mudahan tindak lanjut dengan Kementerian Perdagangan bisa kita tempuh di dalam kolaborasi tentang bagaimana kita ekspor ke luar negeri. Nah ini salah satu, mudah-mudahan kita kemarin sudah sounding, sudah koordinasi, mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya. Ya, kalau saya sih memang karena saya sadar betul ya kalau Kota Cimahi itu memang tidak ada destinasi wisata. Nah, kita juga nggak boleh mati gaya dengan kondisi ini gitu. Saya menciptakan produk untuk bisa bagaimana sih produk kita ini bisa terkenal di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, produk yang saya bikin ini konsepnya berbeda, memang si batagor kuah instan. Jadi batagor dibikin instan kayak makanan instan gitu Pak. Jadi pasarnya itu udah distributornya itu udah ada di Kanada, di San Francisco, di New York gitu. Kalau Asianya sih di Jepang, di Taiwan gitu. Nah itu udah bawa nama Cimahi gitu, udah yang seneng aja gitu produk Cimahi bisa terbang ke seluruh Indonesia bahkan dunia Pak. Jadi saya tuh seneng aja gitu bisa satu cup batagor bisa bisa sampai terbang duluan terbang ke Amerika kemana, pas ditanya kan ini produk Cimahi gitu. Saya sih sedikit bangga juga karena walau bagaimanapun ketika kita dengan destinasi wisata tidak adat, kita masih bisa kok produk kita bisa keluar kayak gitu. Begitu saya dapat PO dari Amerika, dari Jepang, dari mana juga excited banget gitu Pak. Oh ternyata bisa ya gitu produk saya dikenal di luar negeri kayak gitu. Oke, dan itu juga membawa nama Cimahi. Otomatis ya. Otomatis ya Pak. Membawa nama Kota Cimahi. Oke, nah nanti stimulus-stimulus apa saja yang akan diberikan dari pemerintah Kota Cimahi kepada mereka yang memang struggle dari pandemi COVID-19 ini dan berhasil membawa produk Cimahi ke luar negeri Pak? Ada tidak sih apresiasi yang diberikan oleh Pemkot Cimahi? Ya mudah-mudahan salah satunya kita salah dua deh Pak, jangan satu aja. Ya kita berkoordinasi, salah satunya tadi saya sampaikan di Kota Cimahi ini selain UMKM tadi masyarakatnya pinter-pinter sebenarnya. Betul. Beralihlah menjadi produksi ikan cupang. Ikan cupang ini dikirim selain di dalam Indonesia sendiri, juga ekspor ke luar negeri. Kebetulan kita juga berkoordinasi dengan BKIPM Kota Jawa Barat, yang kebetulan kantornya ada di Cimahi, sehingga diberikan kemudahan-kemudahan untuk perizinan ekspor ke luar negeri. Ikan cupang pun berjalan. Iya, itu salah satunya kemudahan-kemudahan bagi para pelaku usaha bisa ekspor ke luar negeri maupun ke dalam Indonesia sendiri. Ya. Ikan cupang sudah, batagor instannya juga sudah. Target selanjutnya dari teman-teman pelaku UMKM? Mungkin di dunia fashion ya. Jadi di dunia fashion itu kita waktu itu pernah dilibatkan pameran tin di BSD gitu. Itu semua bayarnya tuh dari seluruh dunia gitu. Pas begitu Cimahi itu kita kebetulan ngewakilin dari wisata hijaber semua produk dari kerudung, baju sama fashion dunia. Nah itu kebetulan bayarnya tuh ada dari kayak waktu itu dapat dari Bangladesh Pak, dapat bayar dari Bangladesh, dapat dari dari Hongaria kayak gitu. Jadi kayak kalau mungkin kedepannya untuk bisa ekspor sih mungkin kita lebih di dunia fashion. Nah terus ada Pak oleh-oleh Cimahi itu ada peyem ketan. Peyem ketan Cimahi udah terkenal ya Pak. Terus sekarang tuh udah mulai kemasannya pakai kaleng. Jadi itu udah mulai itu udah mulai bisa ekspor. Udah mulai bisa ekspor. Nah mungkin ada inovasi-inovasi. Kemarin saya lihat ada peda
ikan peda yang dikalengin. Terus ada nasi liwet yang di packaging gitu. Terus ada juga apa ya, kemana saya lihat Itu kayak di Cianjuang itu apa namanya? bandrek Cianjuang. Nah itu udah ekspor go itu. internasional kalau Go itu. internasional itu. Iya. Itu salah satunya kan Cimahi ya. Iya, karena apa waktu kalau misalnya saya kirim nih batagor ke Kanada misalkan, itu satu kontainernya tuh ada Bandrek itunya, ada Cianjuang. bandrek Cianjuang, Iya. ada produk batagor, ada, jadi satu kontainer itu rame-rame kayak gitu. Wah, ini pengetahuan baru lagi kita pemirsa Yeah. bahwa ternyata Cimahi itu luar biasa dalam apa ya? Pemulihan ekonomi. Inovasi. Ya. Pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi dan juga inovasi produk-produknya sudah berkualitas internasional. Nah, kita jeda dulu istirahat Bapak Oke. Ibu, kita Terima akan kasih. membahasnya bagaimana ini tantangan untuk menjawab pandemi COVID-19 khususnya di Kota Cimahi dan apa harapan dari para pelaku UMKM di Cimahi. Kita akan bertemu lagi menyapa narasumber saya di segmen berikutnya usai jeda tentunya dalam program Jabar Terkini. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jatidiri Pasundan di jam berikut. Internet di rumah slow connection bikin kesel. No worries mam, pakai MNC Play, pasti internetan jadi kece. Hanya 10 ribuan per hari, bisa enjoy internetan tanpa emosi dadakan. Dapatkan free upgrade speednya. Terus biar belajar online makin optimal, ada free trial kelas pintar selama 1 bulan. Dapatkan keuntungan lebih dengan Connect Vision Plus sekarang. MNC Play, internet super cepat dengan TV nasional terlengkap. Muslim di Madinah pagi zikir, siang zikir, malam zikir. Sekali lagi kalau kita sudah berdoa sebelum dijawab ada isyarat Allah menyuruh bersyukur dengan yang ada. Karena sahabat merasa khawatir karena makan juga, hidup juga. Jauh kenapa? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Jabar Terkini. Kita memasuki segmen terakhir, tentunya kita ingin mendengarkan bagaimana target dari pemulihan dan juga percepatan ekonomi khususnya yang ada di Kota Cimahi. Targetnya seperti apa dan jangka waktunya berapa lama berkaitan dengan pemulihan perekonomian di Kota Cimahi? Langsung saya akan tanyakan dan kita tunggu jawabannya dari Pak Wali Kota Pangatiana. Bagaimana dengan target dan jangka waktunya, Pak? Ya gini Mbak, jadi kalau mengenai target ya, Secepatnya pengen ya, Pak ya? pengennya secepatnya gitu ya. Jadi target kita jadi tidak bisa diprediksi nih karena situasi kondisinya itu masih pandemi COVID-19. Berubah terus ya, Pak? Ya berubah setiap hari, selalu berubah-ubah. Walaupun Cimahi alhamdulillah sekarang sudah zona kuning. Ya dengan adanya PPKM, kemudian PPKM mikro tahap 1 dan sekarang PPKM tahap 2. Alhamdulillah sangat menyolok sekali penurunan daripada penyebaran COVID-19 yang di Kota Cimahi karena sampai dengan titik sasarannya yaitu sampai dengan RT dan RW. Ini salah satunya bagaimana pemerintah ini berupaya secepatnya apabila pandemi COVID-19 selesai, tentunya pelaku bisnis ataupun ekonomi akan meningkat kembali. Ya kita ikuti apa yang bisa kita lakukan sekarang. Cuma kalau target ini sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Tetapi kita mensupport kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar tetap semangat, tetap berjuang dengan cara bagaimanapun kita berolah, sehingga UMKM ini tetap bisa berjalan dan hidup. Nah ini salah satunya support dari pemerintah Kota Cimahi. Ayo kita bersama-sama, silahkan untuk berupaya, silahkan untuk berusaha, baik siang maupun malam, bidang kuliner, bidang fashion, silahkan. Rumah makan dan sebagainya silakan, tetapi hanya satu permintaan dari pemerintah Kota Cimahi. Apa itu, Pak? Yaitu protokol kesehatan tetap dilakukan, minimal pakai masker ini harus. Silakan di pasar berjualan, berusaha untuk memulihkan ekonomi, tetapi yaitu tadi protokol kesehatan tetap dilakukan. Ya kemudian yang kedua bahwa dengan adanya bantuan PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang diberikan oleh
Bapak Gubernur dari Provinsi Jawa Barat ini mudah-mudahan bisa cepat untuk pemulihan ekonomi yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya bidang infrastruktur, termasuk bidang ekonomi, kemudian juga sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun pandemi COVID-19 belum selesai. Dengan itu ditunjang dengan adanya vaksin, sehingga vaksin yang di Kota Cimahi ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik, sehingga insya Allah kalau sudah vaksin secara keseluruhan, masyarakatnya ini bisa terhindar daripada penyebaran COVID-19. Kebetulan di Cimahi ini juga sudah kemarin tahap pertama vaksinnya sudah untuk tenaga kesehatan, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian ini vaksin kedua untuk para pelaku pasar, kemudian pejabat publik, juga termasuk orang-orang yang bersentuhan berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, ini sudah dilakukan mulai kemarin untuk vaksin kedua yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Dan itu pun salah satu dari strategi percepatan ekonomi lagi. Salah satunya adalah percepatan ekonomi. Karena apa? Ya berupaya bagaimana kalau badannya nggak sehat. Betul. Ya kalau badannya sehat kan bisa ya. Badan sehat kita berupaya bisa bergerak, bisa berupaya seperti apa inovasi dikeluarkan sehingga UMKM atau usaha apa saja, pertanian dan sebagainya bisa berjalan. Betul. Dan kita tunggu nih target-target selanjutnya seperti apa ya Pak ya. Tapi itu tadi harus diingatkan, harus ada kerjasama dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cimahi untuk mematuhi protokol kesehatan. Ibu Yuliawati, sebelum kita pisah dengan pemirsa di rumah, ada harapan yang ingin disampaikan kepada Pemkot Cimahi, mumpung ada Bapak di sini. Kalau harapan sih sebenarnya sebagai UMKM Kota Cimahi sih kita sebenarnya tetap ya Pak, kita tuh maksimalkan ikhtiar dan doa gitu kan. Jadi sekarang ini semua sih bukan Cimahi aja, sebenarnya semua menghadapi masalah yang sama gitu. Kalau berharap sih mungkin kita sudah tahu kondisinya seperti apa. Yang ada itu mungkin kerjasama lah ya, bukan berharap untuk apa gitu misalkan dapat bantuan atau enggak. Tapi kita tuh lebih ke kerjasama aja, lebih ke saling support aja gitu. Ketika UMKM misalkan sekarang terpuruk di pemasaran, mungkin support dari Kota Cimahi lebih ke wadah pemasarannya. Sebenarnya sih kalau pemerintah itu tugasnya bukan menjualkan produk UMKM, tidak, tapi memfasilitasi, menjembatani bagaimana si produk itu bisa laku karena difasilitasi oleh pemerintah. Tugas pemerintah bukan naikin omset kita, enggak, tapi memfasilitasi, mempertemukan kayak gitu. Jadi mungkin lebih diprioritaskan lagi untuk bisa misalkan investor-investor, buyer-buyer yang ini nih perlu ini, ini ada di sini kayak gitu. Lebih ke kerjasama aja sih sebenarnya, lebih kerjasama seperti itu. Kerjasama untuk bisa tadi mengarahkan para pelaku UMKM untuk ini udah ada pasarnya, ya, ini udah ada bayarnya. Ya, kalau bisa mungkin di kalangan ASN-nya juga Pak ya, mungkin bisa pakai produk UMKM gitu ya Pak ya. Jadi kayak dari mulai fashionnya, dari mulai kulinernya, misalkan perlu paket buat oleh-oleh atau misalkan mau snack, catering, mungkin UMKM-nya yang harus diprioritaskan. Cenderamata-nya, souvenir betul. Untuk tamu datang ke Kota Cimahi. Jadi lebih ke kerjasama, kolaborasi. Termasuk rapat-rapat di Kota Cimahi dan sebagainya, kita sudah kita putuskan bahwa rapat-rapat menggunakan produk UMKM. Produk Cimahi UMKM. Jadi di Cimahi itu ada Belabeli ya Pak ya? Belabeli harus membeli produknya produk UMKM. Masyarakat UMKM. Jadi untuk kepentingan dari pemerintah sendiri upaya-upaya itu luar biasa yang harus bela-belinya, terus memfasilitasi kayak misalkan ada wadah kayak sekarang tuh ada baru lagi brondong gitu. Ya, itu untuk medsosnya gitu. Jadi nah itu sih kadang nah itu yang susah itu Mbak ya, ketika masa tren misalkan 6 bulan semua ngarahnya ke misalkan ada produk yang lagi tren selama hanya usia 6 bulan gitu. Nah itu yang susah itu merevolusi dari tren ke lifestyle gitu. Nah itu jadi si produk Cimahi itu ramenya cuma saat itu gitu. Lagi dimsum semuanya dimsum, lagi rame gitu ya. Tapi dia nggak bisa ngerevolusi bagaimana dari tren menjadi lifestyle kayak gitu. Jadi Cimahi makan ini terus. Nah kayak misalkan kayak dulu saya tuh sempat misalkan Batagor instan lagi rame misalkan sehari sampai 1000 cup gitu. Tapi ketika udah setahun sudah mulai menurun. Nah,
Yang susah itu berjuang dari revolusi ke lifestyle. Kayak sekarang tuh Batagor udah dibawa orang pergi umroh, orang dibawa pergi camping kayak gitu. Jadi, nah itu yang susah itu sekarang itu menciptakan produk bagaimana dari tren menjadi lifestyle kayak Dan gitu. masuk dalam list belanjaan Iya, ya. karena memang rada susah orang untuk jadi gaya hidupnya dia untuk nah gimana si produk Cimahi itu supaya dipakai untuk lifestyle-nya orang Cimahi kayak Oke, gitu. ini tugas kita bersama ya, Ibu Iya. Bapak untuk bisa tadi merubah revolusi menjadi lifestyle. Betul, Oke, selamat berjuang Bapak Ibu untuk Iya. Kota Cimahi juga. Bapak sendirian sekarang pendampingnya nggak ada. Nggak ada. Selamat berjuang juga dengan Terima timnya. kasih. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan yang paling penting pemirsa dari perbincangan saya malam hari ini bersama kedua narasumber saya adalah percepatan ekonomi nasional dan juga khususnya percepatan ekonomi yang ada di Kota Cimahi tidak bisa berjalan dengan hanya usaha dari pemerintah saja, tapi usaha dari pelaku UMKM dan juga masyarakat. Ini merupakan kolaborasi luar biasa untuk tadi menaklukkan pandemi COVID-19. Terima kasih sudah bersama saya malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, jaga protokol kesehatan Anda.